Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be.
Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur akhirnya kita sampai kepada bulan November 2024 dan hari ini tanggal 3 November 2024 saya akan memulai seri ucapan syukur di bawah tema hari ini, kuasa ucapan syukur. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan bersyukur atas tiap-tiap kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah gagal memelihara kami. Engkau tidak pernah gagal memenuhi janji-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah gagal dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sepanjang bulan November ini tentang ucapan syukur. Dan hari ini tolonglah kami untuk belajar mengerti, mengenal, melakukan kuasa ucapan syukur. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan bacakan untuk kita satu ayat firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa hasil survei menunjukkan bahwa negara Amerika ini adalah negara yang paling diberkati, tetapi sekaligus menjadi negara yang berisikan orang-orang yang kurang mengucap syukur. Berisikan orang-orang yang bahkan bukan saja kurang tapi tidak mengucap syukur. Orang-orang yang penuh dengan komplain, orang-orang yang tidak melihat hal-hal atau kebaikan Tuhan sebagai hal-hal yang patut disyukuri Bapak Ibu. Karena apa? Alasannya satu, orang Amerika hidup dalam rasa nyaman yang mungkin berlebihan. Sehingga sulit bagi mereka untuk mengucap syukur terhadap hal-hal yang mereka nikmati. Beberapa tahun lalu saya ingat saya pernah mendapat seorang tamu yang kebetulan dia menginap di rumah saya, dan sepanjang beberapa waktu dia di rumah saya itu yang dia ucapkan adalah omelan, gerutuan, komplain. Membuat saya rasanya menjadi sakit Bapak Ibu. Dari hal kecil, wah kamu sepatunya banyak sekali. Wah kamu ini belanjanya begini. Wah kamu ini begini. Wah restoran di Amerika begini. Wah, toko di Amerika kok bentuknya seperti ini, kotor dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, saya percaya tidak ada di antara kita yang senang berada atau dikelilingi oleh orang-orang yang suka komplain. Orang-orang yang tidak mengucap syukur, orang-orang yang tidak punya rasa grateful terhadap hal-hal dalam hidupnya. Tahukah kita bahwa rasa syukur sebenarnya memperpanjang umur seseorang? Rupanya hasil penelitian Mayo Clinic mengatakan bahwa orang-orang yang suka bersyukur dan hidup optimis, mereka memiliki resiko kematian 55% lebih sedikit dari mereka yang tidak pernah bersyukur. Juga mereka memiliki masalah dengan jantung 23% lebih rendah dari mereka yang tidak bersyukur, mereka yang selalu komplain. Nah, rasa syukur memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh. Dan orang yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur biasanya sering mengalami sakit-sakitan termasuk dalam secara fisik, secara mental. Bukan itu saja, rupanya rasa ucapan syukur atau orang yang rajin mengucap syukur, mereka kelihatannya tampak awet muda dibandingkan dengan mereka yang suka komplain atau suka menggerutu. Sehingga Bapak Ibu lihat ini beberapa bagian yang umum saja. Tidak pandang dia orang Kristen, bukan Kristen. Orang-orang yang mengucap syukur biasanya mengalami kesehatan dan tampak lebih awet muda. Karena itu hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan apa saja kuasa ucapan syukur yang ada dalam firman Tuhan. Saya mencatat ada banyak hal, tapi paling tidak hari ini saya akan mengangkat 7 hal kuasa ucapan syukur untuk kita. Yang pertama, tindakan bersyukur mengangkat semangat kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami masa di mana Bapak Ibu kehilangan semangat? Tidak ada semangat untuk hidup.
tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat untuk melanjutkan hari esok. Kalau Bapak Ibu dengar cerita yang lagi heboh beberapa minggu lalu tentang Liam Payne, seorang anggota boy band One Direction yang mati bunuh diri dengan melompat dari ketinggian lantai 3 di sebuah hotel di Argentina, Bapak Ibu. Dia adalah salah seorang anggota band yang boleh dikatakan sangat sukses. Mengapa? Karena mereka berhasil menjual 70 juta rekor. Bukan itu saja, mereka sungguh kaya raya, mereka terkenal tidak saja di Eropa, tapi di seluruh dunia. Sehingga kematiannya membuat banyak remaja, membuat banyak anak-anak yang hidup pada masa mereka jaya itu menjadi ikut frustrasi, menjadi ikut patah hati. Bapak Ibu, apa yang Liam tidak punya? Dia punya semuanya. Dia punya semua hal yang diinginkan oleh manusia. Kekayaan, ketenaran, semua hal yang diinginkan dan berbagai kemudahan yang didapatkan. Tapi hatinya penuh dengan lonely. Dia katakan, saya tidak punya semangat hidup, sehingga jatuh dia kepada drugs, kepada narkoba, kepada obat-obatan yang membuat dia katanya mati bunuh diri. Nah Bapak Ibu, banyak orang tidak punya semangat hidup. Bukan karena mereka tidak punya harta di hidup mereka. Bukan karena mereka tidak terkenal. Bukan karena mereka tidak punya ini itu. Tidak. Tapi mereka tidak punya ucapan syukur untuk melihat hal-hal ini dari sudut pandang Allah. Dari kacamata Allah. Sehingga tindakan bersyukur mengangkat semangat kita. Untuk kita yang lemah lesu, kita yang kekurangan pengharapan atau kehilangan pengharapan. Kalau kita belajar untuk bersyukur, maka itu akan mengangkat semangat hidup kita. Mazmur 30 ayat 2 katakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Ayat 3, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ayat 4, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu, selama ribuan tahun sebelum kita punya yang namanya pipa air di dalam rumah, yang mengalir ke mesin cuci kita, mengalir ke toilet, mengalir ke kamar mandi kita, orang biasanya mengambil air dari sumur. Sumur adalah bagian yang penting pada masa ribuan tahun yang lalu. Itu adalah lubang yang digali kedalaman dalam jumlah kedalaman tertentu untuk mendapatkan air. Dan cara mengambil air adalah dengan menaruh ember yang diikatkan dengan tali. Kalau kita mau ambil air, ember itu akan dimasukkan ke dalam sumur, lubang sumur tadi. Kemudian kita menarik tali itu untuk mengambil airnya. Nah, tindakan orang menarik ember yang berisi air dari dalam sumur, itulah kata Ibrani yang dipakai dalam Mazmur 30 dalam ayat kedua dan ayat ketiga. Kata menarik dan kata mengangkat. Dipakai kata Ibrani rum, yang berarti seperti orang menarik ember ke atas dari dalam sumur yang dalam. Bapak Ibu, itu yang terjadi dengan hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, itu seperti Tuhan menarik kita, mengangkat kita dari lubang keputusasaan, dari lubang ketidakpengharapan, dari lubang di mana kita lemah, lesu, dan kehilangan semangat. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, maka jiwa kita diangkat oleh Tuhan sendiri. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita memiliki persoalan seberat apapun, jangan pernah kehilangan hati yang bersyukur. Saya yakin kita bisa menemukan ribuan alasan di tengah-tengah semua pergumulan kita yang berat. Ribuan alasan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, apa kuasa ucapan syukur? Ucapan syukur membantu kita bertahan hidup di masa kini. Bapak Ibu tahu kita sekarang hidup di masa yang tidak mudah. Kita hidup di masa di mana semua hal jatuh secara bersamaan. Kita hidup di masa di mana, saya katakan masa di mana penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman terjadi satu demi satu. Mulai dari bencana alam di mana-mana. Mulai dari gempa bumi, banjir, kebakaran, terjadi di mana-mana pada saat bersamaan. Gunung meletus, volcano, dan sebagainya. Depresi yang semakin meningkat, penyakit yang berasal dari berbagai jenis bakteri dan virus muncul di mana-mana. Ekonomi yang hancur,
Orang tidak mampu lagi mendapatkan uang dengan mudah seperti dulu. Penjualan turun drastis, termasuk penjualan rumah. Sehingga kalau kita mau membandingkan semuanya dengan masa lampau, kita akan frustrasi Bapak Ibu. Pengkhotbah 7 ayat 10 katakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ketika kita melihat semua hal yang terjadi sekarang, kita cenderung bertanya, kenapa yang dulu lebih baik dari sekarang? Tapi pengkhotbah mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak didasarkan dengan hikmat sama sekali. Karena apa? Keadaan memang akan semakin sulit. Tapi kalau kita mengucap syukur, maka ketika kita mengucap syukur ini menolong kita untuk bertahan hidup di masa sekarang, khususnya di masa yang sulit. Saya belum berbicara tentang kekristenan. Kekristenan akan makin ditindas, akan makin dianiaya di mana-mana. Dan itu sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Tahun 2022 bulan November 2022 lalu ada seorang yang bernama Smith Connor. Dia seorang British Army veteran yang ditangkap oleh karena dia berdoa di depan klinik aborsi. Nah, dia disuruh bayar 9.000 pound sterling atau sekitar 11.700 US dollar karena dia berdoa secara diam-diam, secara berbisik atau boleh dikatakan di dalam hati di depan klinik aborsi. Polisi yang menjaga klinik aborsi itu katakan, apa yang sedang kamu buat? Oh, saya sedang berdoa. Dan dia ditangkap dan harus membayar 9.000 pound sterling. Bapak Ibu, klinik ini membunuh 73 juta bayi per tahun atau sekitar 200.000 bayi per hari. Di Amerika saja, pembunuhan terhadap bayi-bayi di klinik aborsi ini terjadi sebanyak 100.000 bayi per hari. Tapi klinik ini membunuh 200.000 bayi per hari. Bapak Ibu, salahkah seseorang berdoa di depan seperti itu? Itu adalah hak dia. Tapi tidak dianggap lagi sebagai hak. Sehingga sekali lagi, kita hidup di masa yang makin hari makin sulit. Sehingga kalau kita bertanya, kenapa masa dulu lebih mudah dari masa sekarang? Kenapa masa dulu lebih enak dari masa sekarang? Itu bukan pertanyaan seorang yang bijak. Karena yang kita harus lakukan adalah menerima semua yang terjadi sekarang dengan ucapan syukur. Ucapan syukur atas apa? Bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur membuka mata kita untuk melihat keindahan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Menikmati anugerah Tuhan tiap-tiap hari, seburuk apapun kondisi kita. Sehingga kita tidak perlu panik, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu depresi. Karena pertanyaan tentang masa lalu, membandingkan masa lalu dan masa sekarang, tidak berdasarkan hikmat sama sekali. Yang ketiga, apa kuasa ucapan syukur? Ucapan syukur mengubah cara pandang rohani kita. Bapak Ibu coba pikirkan kisah Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden adalah taman yang memiliki seluruh pohon tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang terbaik, yang enak, yang nikmat. Mereka hanya disuruh untuk menikmati Taman Eden, keindahannya, buah-buahannya, tanpa harus bekerja keras. Namun hati mereka tidak berfokus kepada semua berkat yang begitu banyak di tengah-tengah Taman Eden. Fokus mereka adalah kepada buah pohon terlarang di tengah-tengah Taman Eden. Mengapa Bapak Ibu? Karena hati mereka berfokus kepada benda atau kepada pohon misterius itu yang menyebabkan kejatuhan mereka, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau seandainya mereka hidup dalam ucapan syukur, maka ucapan syukur itu akan mengubah cara pandang atau fokus mereka. Dengan bersyukur kita tidak berfokus kepada apa yang merupakan misteri, kita tidak berfokus kepada apa yang kurang, kita tidak berfokus kepada penderitaan kita tidak berfokus kepada kekurangan kita, tapi kita berfokus kepada banyak hal lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai berkat. Bapak Ibu, pada bulan Agustus 2024, baru saja ada 15 dokter ahli kanker dan vaksin yang mereka berangkat ke Brasil untuk mengadakan konferensi di sana. Mereka ini dari berbagai jenis kanker, 15 orang dokter.
8 dokter spesialis kanker dan vaksin mati dalam kecelakaan pesawat yang membawa mereka mati bersama 62 orang penumpang lainnya. Namun ada 7 dokter yang selamat dari kecelakaan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Rupanya ketika mereka sampai di airport, mereka sampai di gate yang salah. Sehingga karena mereka sampai di gate yang salah, mereka pindah ke gate yang benar. Dan ketika mereka sampai di gate yang benar, ternyata pesawat mereka yang harus mereka tumpangi untuk pergi ke Brasil sudah meninggalkan mereka. Sehingga mereka luput dari maut. Bapak Ibu, kecelakaan pesawat yang terjadi dalam sekejap baru saja naik terus jatuh itu menjadi sumber ucapan syukur. Bukan karena kematian 62 orang tadi, tidak. Tapi 7 orang ini melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka, memelihara nyawa mereka dari kecelakaan pesawat hari itu. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa begitu banyak hal bisa kita ucapkan syukur kalau kita melihat hidup ini, melihat penderitaan kita, melihat masalah kita, melihat kekurangan kita dari sudut pandang Allah. Yang berikut, apalagi kuasa ucapan syukur. Yang keempat adalah ucapan syukur memberikan kedamaian dan memberikan kesembuhan. Dalam surat Filipi, Rasul Paulus menyoroti hubungan yang kuat antara ucapan syukur dan rasa damai, bahkan terhadap kesehatan tubuh, terhadap kesembuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, apa lawannya rasa damai? Lawannya rasa damai adalah kekhawatiran. Rasul Paulus katakan jangan khawatir tentang segala hal. Apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan saat ini? Kesehatankah? Masalah keuangankah? Masa depan keluarga kita kah? Pekerjaan kita kah? Atau pergumulan-pergumulan lain yang begitu banyak, random. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa membuat hati kita dipenuhi dengan rasa damai? Saya yakin tidak. Semua hal-hal yang saya sebutkan di atas itu akan menambah kekhawatiran kita. Tapi sebaliknya Rasul Paulus katakan, ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan dengan apa? Ucapan syukur, maka itu akan menolong kita memberikan rasa damai di dalam hati kita. Janji Tuhan adalah hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Yang berjanji ini adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Sehingga dengarkan ini baik-baik. Jika kita hidup dalam ucapan syukur, maka dengan sendirinya kekhawatiran akan lari dari hidup kita. Karena rasa damai tidak mungkin tinggal bersama dalam hati seseorang dengan rasa khawatir. Bapak Ibu, ini bukan saja Alkitabiah, tapi gratitude atau ucapan syukur ini adalah terbukti secara sains, Bapak Ibu. Ada sebuah penelitian yang mengatakan, yang sangat mengejutkan, yang mengatakan bahwa bagian otak kita yang memicu kekhawatiran adalah bagian otak yang sama yang memproduksi ucapan syukur. Karena itu kita tidak bisa memiliki kekhawatiran dan memiliki ucapan syukur pada saat yang bersamaan. Nggak mungkin, karena itu berada pada bagian otak yang sama. Karena itu firman Tuhan katakan, daripada kamu khawatir, daripada kamu gundah gulana, daripada kamu gelisah, berdoalah dengan hati penuh ucapan syukur. Karena dengan berdoa, dengan hati penuh ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan ada di dalam hati dan pikiran kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya ingin Bapak Ibu lihat video ini sebentar. People around the world are paying thousands of dollars to go on wild healing retreats, and these things are insane. This boot camp, for example, is meant to turn you into an alpha male in just 75 hours for a bargain price of $18,000. And for that transformation, you can expect to be screamed at, force-fed cookies, and just generally abused in baffling ways. The retreat is ran by Bedros Keuilian, author of Man Up, How to Cut the Bullshit and Kick Ass in Business. And these retreats
aren't just for men. For example, women have a rage retreat, and it encourages them to harness their sacred rage by screaming, sobbing, and smacking sticks on the floor. And there's also screaming into a volcano, but that's more of a personal treat rather than organized healing. The retreat is led by Mia Magic. She claims that most women have been shamed for their anger. So the retreat acts as a safe space to release that fiery, hot emotion. I made sure to check out our website, and our next retreat, named Claim Your Queendom, had booking costs of $8,000 and $6,800 depending on your choice of room. Nice to know there's budgeting options. And lastly, we have this footage of men sobbing and cradling each other in a pool, which is apparently some kind of masculinity retreat for men, all to just let out their emotions, which, in theory, sounds really great if it didn't cost 3 months' rent. The question is, could something like this make you a better man or woman? Or is it just extorting people at vulnerable points in their life? Bapak Ibu sudah lihat video ini, bukan? Video ini berisi tentang sebuah retreat yang tiap pesertanya harus membayar $18.000 untuk bisa mengalami kesembuhan. Retreat buat healing, Bapak Ibu, buat kesembuhan. Sehingga kalau kita mengucap syukur, kita tidak perlu bawa keluar uang $18.000 untuk mengalami kesembuhan. Kalau saja kita belajar untuk bersyukur terhadap segala hal dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah mulai gelisah, mulai takut, mulai khawatir, mulai penuh dengan tidak damai sejahtera dalam hati, nggak ada sukacita sama sekali. Bapak Ibu masuk ke dalam kamar, Bapak Ibu berdoa, dan Bapak Ibu cari berbagai alasan untuk Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan hari itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Dan saya mau mengucap syukur karena Engkau masih memberikan saya ini, dan itu. Bapak Ibu percayalah, ketika Bapak Ibu melakukannya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam hati kita. Tidak itu saja, memberikan kesembuhan secara fisik bagi kita. Yang kelima, Bapak Ibu, apa kuasa ucapan syukur lainnya? Ucapan syukur menumbuhkan kepuasan dan sukacita. 1 Timotius 6 ayat 6 dalam beberapa translation dikatakan demikian. Kesalehan disertai dengan kepuasan hati memang akan memberikan keuntungan yang besar. Ayat 7, karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir ke dunia, dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika meninggal dunia. Jadi asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Bapak Ibu, sekali lagi, ucapan syukur berkaitan dengan kedamaian, dengan kepuasan hati, dengan sukacita. Kenapa kita sulit merasakan kedamaian di hati kita? Karena hati kita tidak pernah merasa puas. Mengapa kita tidak pernah merasa puas, Bapak Ibu? Terus merasa kurang. Karena kita tidak mengucap syukur. Sekali lagi, dampaknya cukup besar, Bapak Ibu, ketika kita hidup tidak dalam hati penuh ucapan syukur. Nggak ada damai, nggak ada sukacita, nggak ada rasa puas, nggak ada kekuatan, nggak ada pengharapan. Rugi besar, Bapak Ibu, kalau kita tidak mau hidup dalam ucapan syukur. Ucapan syukur membuat hati kita penuh dengan sukacita. Bukan sukacita yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Ucapan syukur mempunyai kekuatan untuk membawa sukacita dan kepuasan dalam hati kita. Tidak bergantung kepada hati hidup kita, apakah hidup kita sedang punya masalah atau tidak sama sekali. Saya salut dengan apa yang dikatakan Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat 21 yang katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Benar bukan Bapak Ibu? Apa yang Ayub katakan sesuai dengan apa yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 tadi. 1 Timotius 6 ayat 6. Ayub tahu bahwa semua malapetaka, dalam semua keadaan di mana dia diambil, semua harta dia, anak dia, budak dia, semua diambil daripada dia. Ayub tetap merasa puas dengan keberadaan dia. Dia katakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan pulang.
terpujilah Tuhan, dia masih mampu untuk memuji Tuhan dalam kondisi yang paling berat. Saya yakin pergumulan seberat apapun yang sedang Bapak Ibu alami, tidak ada pergumulan kita yang seberat yang Ayub alami, yang Tuhan izinkan Ayub alami. Dia masih mampu mengatakan, terpujilah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukurnya. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dunia ini, memegang kendali hidup kita. Sehingga keadaan buruk, keadaan baik, keadaan apapun yang sedang kita alami, kita tidak perlu takut. Karena kita percaya Tuhanlah yang memegang kendali dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang jahat dan buruk untuk kita, tapi hal-hal yang baik. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah sesering mungkin. Jadikan itu sebagai kebiasaan hidup kita dan percayalah, Tuhan yang mengendalikan dunia ini dan mengendalikan hidup kita juga akan memberikan sukacita, kepuasan, damai sejahtera dalam hidup kita. Yang keenam, Bapak Ibu, ucapan syukur membangun iman kita. Mazmur 136 ayat 1 katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, maka pada saat yang bersamaan, iman kita akan dibangun, dibangkitkan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin setiap kali kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu melahirkan ucapan syukur yang tidak pernah berakhir. Bapak Ibu, saya teringat satu kali dalam hidup saya ketika kami pergi ke dokter mata. Waktu itu Kenneth masih berusia sekitar 12 tahun 2012. Dan dia dinyatakan minus hampir sudah 5. Kalau tidak segera diobati atau diberikan penanganan khusus, dia akan menderita glukoma. Sehingga dokter spesialis mata ini mengatakan dia punya pengobatan yang waktu itu 12 tahun lalu boleh dikatakan termasuk baru, yaitu menggunakan kontak lens yang dipakai pada waktu tidur. 8 jam dipakai pada waktu tidur. Ketika dia bangun, kontak lens itu sudah meluruskan kornea matanya sehingga dia dapat melihat dengan baik tanpa harus menggunakan kacamata. Waktu kami tanya harganya itu tahun 2012, dia bilang, oh harganya 2.200. Dan bagi kami jumlah itu jumlah yang sangat besar. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau ada, saya tahu Engkau tahu kebutuhan kami, dan saya mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan atas kebaikan Tuhan. Baru selesai berdoa, saya dapat telepon dari seorang kakak saya yang katakan, oh saya punya perpuluhan yang belum sempat saya berikan. Jumlahnya 2.200 US dollar. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ucapan syukur membangun iman kita. Bagaimana kejadian-kejadian dalam hidup kita yang saya percaya tidak kebetulan. Tapi ketika kita bersyukur, kita melihat kebaikan Allah, iman kita dibangkitkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jangan pernah meninggalkan kuasa ucapan syukur. Yang terakhir, yang ketujuh Bapak Ibu. Ucapan syukur melindungi kita dari iri hati. Bapak Ibu, ada kisah tentang 2 orang pemilik toko. Mereka selalu bersaing dalam segala hal. Dalam usaha mereka, penjualan mereka, customer mereka. Nah, toko mereka terletaknya berseberangan, sehingga mereka bisa saling melihat atau memantau bisnis masing-masing. Jika satu toko mendapatkan pelanggan atau customer, maka toko yang lain akan menjadi iri hati. Nah, satu malam, malaikat menampakkan diri kepada salah satu dari pemilik toko itu dan mengatakan begini, apa saja yang kamu minta akan saya berikan. Tapi yang kamu minta itu akan saya berikan 2 kali lebih banyak kepada saingan bisnis kamu, pemilik toko di depan. Lalu dia bilang, wah, saya pikir-pikir dulu. Ya, kata malaikat itu, kalau kamu minta kaya, maka pemilik toko di depan kamu akan mendapatkan kekayaan 2 kali lebih besar dari toko kamu. Kalau kamu minta untuk kamu panjang umur dan sehat, dia akan mendapatkan 2 kali lebih banyak dari panjang umur dan kesehatan kamu. Sehingga akhirnya sesudah berpikir panjang, dia bilang, saya punya satu keinginan. Malaikat katakan, apa yang kamu inginkan? Buat mata saya satu
menjadi buta. Bapak Ibu tahu apa artinya? Bapak Ibu, iri hati tidak pernah membuat kita bahagia. Tapi ucapan syukur, ketika kita belajar untuk menaikkan ucapan syukur, rasa iri hati dalam hati kita hilang. Karena apa? Kita tahu bahwa berkat untuk tiap orang berbeda. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan tiap orang sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemahatauan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu merasa iri hati kepada orang lain. Ketika kita mengucap syukur, kita melihat bahwa kita tidak saja mengucap syukur untuk diri kita, tapi mengucap syukur untuk berkat yang orang lain terima. Bapak Ibu, rasa ucapan syukur menolong kita untuk melihat berkat orang lain yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai bagian yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita puas, membuat kita bisa bersukacita bersama-sama dengan Dia. Sehingga rasa syukur membuat kita menyadari bahwa Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari yang seharusnya kita terima. Karena berkat untuk tiap orang adalah berbeda. Sehingga tidak ada ruang untuk rasa iri hati kalau kita hidup dalam ucapan syukur. Rasa syukur benar-benar melindungi kita dari rasa iri hati. Rasa iri hati mendorong kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Dan perbandingan ini, membandingkan diri ini, mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Hati yang sepenuhnya bersyukur tidak memiliki ruang untuk rasa iri hati. Itu kata Lisa Apelo sesuai dengan kata firman Tuhan. Sehingga bersyukurlah apa yang Anda miliki hari ini. Bersyukurlah atas orang-orang sekitar Anda. Bersyukurlah atas orang-orang sekeliling Anda yang mungkin diberkati secara lebih banyak dari Tuhan. Jangan mengeluh, jangan komplain, jangan membandingkan. Rasa syukur Anda dapat mengubah hidup Anda, karena itu ucapan syukur memiliki kuasa yang besar dalam hidup orang yang mempraktekannya. Bukan hanya orang yang sekedar mengatakan bersyukur, tapi tidak mempraktekannya dan menjadikan itu habit dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, belajar tentang ucapan syukur adalah bagian yang tidak pernah habisnya. Karena itu hamba berdoa, Tuhan tolong hamba. Tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sama-sama ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk terus belajar menjadikan ucapan syukur sebagai habit dalam hidup kami. Sebagai kebiasaan yang memang Tuhan inginkan. Bersyukur atas tiap-tiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Yang sebenarnya tidak layak kami menerimanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya kuasa ucapan syukur hari ini membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami. Membawa damai sejahtera, sukacita, rasa puas dalam hidup kami, bahkan menyembuhkan kami secara fisik. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya kita pada minggu pertama kita akan merayakan perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus, rasa ucapan syukur kita ditambahkan karena betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Betapa Dia mengasihi kita lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Bapak Ibu bisa mengangkat cawan Bapak Ibu di tangan kanan. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kematian-Mu di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih karena Engkau tidak saja mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami. Engkau meninggalkan dunia ini untuk mempersiapkan rumah bagi kami, yang ketika tiba waktunya Engkau akan menjemput kami kembali bersama-sama dengan Engkau di surga sana. Hamba berdoa supaya hari ini dengan merayakan perjamuan kudus, hati kami kembali dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini dan seluruh rangkaian ibadah memberkati kita, mengisi hidup kita, mengisi hati kita, mempersiapkan kita memasuki bulan November ini dengan hati penuh ucapan syukur. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat hati kita dan menundukkan kepala kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.